Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Apakah ini ada pembagian sembako? Apakah ada hadir karena dipaksa? Ini semua karena kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keturunan zuriat Nabi yang hadir bersama kita. Sayyidi Al-Habib Nabil Al-Qadri, Sayyidi Al-Habib Ali beserta para habaib yang tidak dapat saya sebutkan. Ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi, tidak ada darah Nabi dalam badannya, tapi mereka disebut warasatul, pewaris para Nabi, padahal bukan keturunan Nabi, karena mereka mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir ini tidak dapat sebut satu persatu. Bapak anggota dewan, Bapak kepala daerah, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama ketika datang tadi dihapuskan dosa-dosanya. Langkah yang kedua diangkat derajatnya. Pulang dalam keadaan kumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu dalam keadaan dosa-dosamu dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rantai. Sudah lama saya tausiah, baru ini banyak yang bawa kipas sate. Masya Allah, tabarakallah. Beginilah masyarakat Banten yang religius, yang agamis. Sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, yang nanti di akhirat mendapatkan naungan atap. Di dunia nggak dapat atap, di dunia nggak dapat atap, tapi di akhirat nanti insya Allah dapat atap. Ustadz Abdul Somad enak ngomong begitu karena dia ada atap. Saya pun kepanasan juga. Nanti di padang mahsyar pohon kayu tercabut, tenda tidak ada. Bapak-bapak yang punya tenda, yang menyewakan tenda, ingat, mati nggak ada yang bawa tenda. Gunung-gunung tercabut, watakunul jibalu kal'ihnil, tercabut semuanya. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan. Di antara 7 golongan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang pemimpin adil itu bernama Pangeran Surya. Pangeran Surya bernama Abdul Fatih, yang ceramah Abdul Somad. Dan beliau lebih terkenal dengan sebutan Sultan Ageng Tirta Yasa. Bukan Ageng Ustadz, Ageng, ya terserah. Beliau meninggal pada tahun 1692. Bisa diingat. Cara mengingat tanggal tahun, ingat kira-kira tahun itu ada momen besar dalam hidup kita. Saya ingat 92 karena saya berangkat haji pada tahun 92. Sultan Ageng meninggal tahun 1692. Saya berangkat haji tahun 1992 dan saya sedang berada di sini pada tahun 2022. Berarti Sultan Ageng Tirtayasa sudah meninggal berapa tahun? Memang kalau kepanasan susah mikir, memang otak kita panas.
Beliau sudah meninggal 330 tahun. Bisa diingat? 330 tahun. Tapi umat masih ramai mengenang beliau. Manusia masih datang berkumpul. Ini tanda-tanda beliau salah satu daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau melihat orang soleh, jangan lihat ketika masih hidup. Abdul Somad ketika masih hidup orang ramai datang, betul? Tapi kalau udah meninggal, belum ada jaminan. Doakan supaya Abdul Somad mati husnul khatimah. Tabligh akbar, tirtayasa bersolawat, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Ageng Tirtayasa, pemimpin Sultan Soleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, sultannya wali-wali Allah, semuanya bernaung di bawah payung yang sangat besar. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tadi kita sudah dibimbing membacakan Al-Fatihah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, sampai kepada anaknya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain beserta seluruh ahli bait zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada para ulama-ulama Ma'ruf Al-Qarhi, Sirri As-Saqati, Imam Junaid Al-Baghdadi, sampai kepada para wali-wali Allah, pemimpin tarekat. Ada namanya tarekat Naqsabandiyah, beliau adalah Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Ada namanya tarekat Syaziliyah, beliau adalah Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Ada namanya tarekat Syattariyah, beliau adalah Imam Abdullah Asy-Syattari. Ada namanya tarekat Sammaniyah, beliau adalah Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Ada namanya tarekat Qadiriyah, beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya nggak akan nanya Bapak Ibu siapa namanya, nggak ada. Yang penting kipas aja, dengar baik-baik. Lalu kemudian kita juga mendengar ada ulama-ulama, di antaranya Syekh Al-Ishaqi. Semuanya sudah kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah Fatihah yang kita baca itu sampai kepada mereka? Kok tahu? Emang ada laporan SMS-nya? Memang ada malaikat datang ngasih tahu? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatamul Qur'ana, kalau mereka baca khatam Quran 30 juz, kullahu semuanya, kana hasanan, maka itulah yang lebih baik. Yang lebih baik membacakan Quran 30 juz. Bacakan Quran 30 juz, kirim ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bacakan Quran 30 juz, kirim ke Sultan Ageng Tirtayasa. Bacakan Al-Quran 30 juz, kirim kepada para ulama-ulama, bapak ibu orang tua. Kirimkan Al-Quran 30 juz
Kami nggak sanggup 30 juz, nggak sempat Pak Ustadz. Kok nggak sempat? Kami lagi nonton drakor. Maka kirimkanlah hatinya Al-Quran. Kepala penting, kaki penting, tapi yang paling penting adalah sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Ini semua orang yang datang ini karena hatinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu ada hatinya. Hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, wa qalbul Quran Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Bacakan Al-Quran untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bacakan Yasin untuk Sultan Ageng Tirtayasa, bacakan Yasin untuk ayah dan ibu kita. Seafdal-afdalnya baca khatam. Kalau nggak bisa khatam Quran 30 juz, baca surat. Kalau Yasin nggak sanggup juga, maka jurus terakhir Ummul Quran. Induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran, Ummul Quran Al-Fatihah. Itu jawaban untuk anak-anak kita yang nanya nanti pulang ke rumah, Mama, ya tadi istighosah itu bentar-bentar Al-Fatihah, bentar-bentar Al-Fatihah, bentar-bentar Al-Fatihah. Kenapa baca Al-Fatihah? Pokoknya sejak dari kecil udah gitu. Jangan nanya-nanya, nanti banyak nanya masuk neraka kata Ustaz. Enggak ada Ustaz Somad ngomong begitu. Anak-anak silakan tanya bapakmu, anak-anak silakan tanya ibumu, kenapa tadi istighosah banyak Al-Fatihah, baca-baca sebentar-bentar Al-Fatihah, bentar-bentar Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah dari kata Fatih, segala yang tertutup dibukakan Allah. Al-Fatihah, rezeki yang tertutup dibukakan Allah. Al-Fatihah, rezeki yang tertutup dibukakan Allah. Al-Fatihah, jodoh yang tertutup dibukakan Allah. Banyak yang belum nikah. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3 amin. Tadi bapak ngomong amin untuk apa? Untuk anak-anak kita semua mudah-mudahan dapat jodoh yang baik-baik, yang soleh-soleh, penghafal Quran, orangnya ganteng, yang perempuan cantik, hatinya lembut, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau punya mantu pejabat, kaya, ganteng, sakau? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jurus terakhir baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, Ustaz ini ngomong-ngomong Imam Syafi'i, emang Ustaz Somad ketemu dengan Imam Syafi'i? Yang ngomong begitu bukan saya. Ada nama kitabnya Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Nama penulisnya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ustaz Abdul Somad membacakannya di kampungnya di Riau, Pulau Sumatera setiap subuh hari Rabu. Lalu kemudian apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatamul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Quran 30 juz, kullahu semuanya, kana hasanan, bagus. Kalau tidak sanggup sekhatam Quran, bacakan Yasin. Kalau enggak sanggup bacakan Yasin, jurus terakhir Al-Fatihah. Kalau enggak sanggup juga Al-Fatihah, mati aja. Mereka ulama-ulama yang soleh-soleh, memperjuangkan Islam, wali Allah, berjihad fisabilillah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, balaslah. Semoga panitia yang sudah buat baik sama kita, Allah balas kebaikan. Semua yang sudah berkontribusi sehingga terwujudnya haul maulid hari ini, dibalas Allah kebaikan.
yang hadir-hadir melangkahkan kakinya, meluangkan waktunya, melapangkan rezekinya, diberikan Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Suaminya yang belum sholat dibukakan pintu hidayah. Yang sudah kita doakan, kita dakwahi, kita ceramahi, enggak juga sholat, dibukakan pintu liang lahat. Nanti dia meninggal, siapa tanggung jawab? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man asana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, balaslah kebaikannya. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, doakan dia. Saya tak sanggup membalas kebaikan Sultan Ageng Tirtayasa, maka saya pun datang ke sana berziarah. Tangan saya dibimbing oleh Habib Nabil Al-Gadri. Tangan Ustadz Somad kenapa dipegang Habib? Saya ini kurus, Bu. Kalau nggak dipegang, dikawal. Ustadz Somad itu emangnya pejabat? Bukan. Ustadz Somad itu memangnya orang kaya? Bukan. Ustadz Somad itu memangnya artis? Bukan. Kenapa dia dikawal? Karena orang Banten ini sangat sayang dengan Ustadz Somad. Semuanya mau salaman, mau mempeluk, mau menyium Ustadz Abdul Somad. Maka dikawal. Yang pertama mengawal bapak-bapak dari TNI. Yang kedua bapak-bapak dari Polri. Bapak Babinsa Babin Kamtipmas hadir. Lalu kemudian saudara-saudara kita dari Laskar Merah Putih. Ada yang Laskar Merah Putih, ada yang baju putih aja. Semuanya mengawal. Mudah-mudahan yang mengawal acara ini semuanya diberikan Allah balasan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli ala Nabi, sallu ala Rasulillah. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah, di antara ulama yang paling diakui karomah-karomahnya, mulia-mulianya di sisi Allah, dia adalah Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Bercampur kedua darah itu dalam diri beliau. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di kota Baghdad, tiba-tiba dia mendengar suara, "Ya Abdul Qadir Al-Jilani, semua dosa-dosamu sudah kuhapuskan, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maka engkau tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi zikir, karena kau sudah kuangkat menjadi waliku. Kau tidak perlu lagi beribadah." Kira-kira kalau nanti pulang malam, ibu pas zikir, la ilaha illallah, tiba-tiba datang, "Wahai emak-emak radikal, kau tidak perlu lagi sholat dan zikir, karena kau sudah kuangkat jadi walimu." Apakah ibu percaya? Memang yang paling selamat diam. Kalau kita diam, selamat insya Allah. Seandainya nanti bapak pulang ke rumah, malamnya sholat tahajud, habis itu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hai Bapak Abdul Somad, berhentilah engkau berzikir, karena kau sudah kuangkat jadi walimu, dan engkau tidak lagi berdosa. Semuanya sudah kuampunkan dan kau kujamin masuk surga.
Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meniup ke sebelah kiri dengan sedikit tiupan air liur. Kita kalau mimpi jelek, mimpi setan, mimpi hantu, mimpi yang menakutkan tengah malam, maka bangun, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiupkan ke sebelah kiri. Bukan meludah. Ini ada saya baca buku, jika Anda mimpi jelek, bangunlah, bacalah ta'awuz, meludahlah ke kiri. Suaminya tidur sebelah kiri. Bukan meludah, ya besuku baru meludah. Kalau yang fuzu artinya wa min syarrin naffatsat. Naffatsat artinya meniup-niup. Nafasati fil uqad, meniup-niup pada simpulan tali. Ada perempuan cantik dipanggil sama laki-laki, hai adek, mau nggak jadi istri abang? Diam kucing kurap. Akhirnya rambutnya dicari. Di mana dia potong rambut? Di mana dia gunting rambut? Dicuri rambutnya, diikat pada simpulan tali, lalu simpulan talinya ditiup-tiup. Itulah kerja nenek sihir. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Lindungi kami dari perempuan yang suka niup-niup simpul tali. Kenapa perempuan? Karena memang dari zaman dulu tukang sihir itu perempuan. Maka disebut dengan nenek sihir. Nggak ada kakek sihir. Jangan tersinggung yang perempuan. Jangan nanti komisi perempuan, komisi perlindungan perempuan, somasi Abdul Somad karena nuduh perempuan nenek sihir. Bukan saya yang ngomong. Nenek sihir ini ceritanya udah lama. Bahkan sampai di barat, di Inggris, di Amerika, di Eropa pun tukang sihir itu banyak perempuan. Kalau nggak percaya, tonton Harry Potter. Tukang sihir perempuan, tapi ada juga laki-laki. Lalu kemudian kita minta perlindungan Allah, tapi bukan dengan mantra-mantra, dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca 11 ayat. 11 ayat membuka simpul-simpul sihir. Karena dicuri rambut Nabi, diikat dalam 11 simpul. Datang Jibril alaihissalam membawakan 11 ayat, terbukalah 11 simpul. Kita baca sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. Berapa ayat? 11 ayat ini kita baca pagi habis subuh, dibaca habis maghrib, dibaca pas mau tidur malam. Al-Fatihah sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah, diusapkan ke kepala, ke tangan, ke kaki, ke badan semuanya. Kalau kebetulan suaminya lagi sakit, terbaring di ruang ICU, nggak bisa baca lagi, maka dibacakan ke tangan ibu, ibu usapkan ke wajahnya sambil bisikkan, tenang ya mas, tenang, insya Allah nggak lama lagi malaikat maut udah dekat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu ini setan? Kalau yang datang itu pakai jubah putih,
yang datang itu pakai jenggot putih, yang datang itu pakai rambut putih. Datang tiba-tiba ke tempat kita, berambut putih dan ada kerutan di keningnya. Calon presiden. Kalau datang ke tempat kita, berjubah putih, berjenggot putih, berambut putih, belum tentu nabi. Ustaz Somad, tadi malam saya mimpi nabi. Gimana kelihatannya? Jubahnya putih, jenggotnya putih, rambutnya putih semua. Itu drunken master. Makanya ngaji dengan para habaib. Kalau dengan habaib ngaji tentang sifat-sifat nabi, akan dibacakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa nama kitabnya? Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ditulis oleh Imam Abu Isa ibn Saurah Ad-Dirmidzi, muridnya Imam Al-Bukhari. Di sana akan disebutkan bahwa rambut dan jenggot Nabi yang putih nggak lebih dari 20 helai. Cuman 20 saja. Yang lain daripada itu. Kenapa? Karena dia tidak terlalu banyak memikirkan dunia. Alhamdulillah kelihatan ibu-ibu di Banten nggak ada yang ubanan. Iya kan? Karena ditutup semua. Nggak penting masalah uban nggak beruban, yang penting sehat. Siapa yang punya uban yang nggak dicabut, maka nanti di akhirat rambut ubannya itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jadi ibu-ibu nggak usah ubannya dicabut. Alhamdulillah Pak Ustadz, ubun saya nggak dicabut, terus digundul. Saya bingung, kenapa uban bisa jadi cahaya pada hari kiamat? Lalu setelah dibaca syarahnya, rupanya kalau orang punya uban, dia berkaca, dia langsung ingat Orang yang punya uban, dia ingat dia sudah tua. Orang punya uban, dia ingat kematian sudah dekat. Karena mati sudah dekat, maka dia bertaubat, maka dia sholat, maka dia beribadah, maka dia bersolawat. Akhirnya Allah berikan dia cahaya terang benderang. Itu makna penjelasan hadis tentang uban pada hari kiamat. Dari mana kita tahu orang ini benar? Apakah dia setan? Apakah dia malaikat? Apakah dia wali Allah? Bukan dari pakaiannya, bukan dari rambutnya, tapi dari pesannya. Kalau ada yang berpesan, nanti malam pas sedang zikir, terdengar suara, banyak-banyak sholat sunat, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak berzikir. Baik apa enggak baik? Tapi kalau pesannya, semua dosamu sudah kuampunkan, kau tidak perlu lagi sholat, kau tidak perlu lagi zikir, karena kau sudah kuangkat jadi waliku, maka yakinlah bahwa yang berbisik itu adalah setan. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang ngaji, orang Banten ini ngaji, Banten ini negeri para ulama, pencinta para habaib, insya Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Betul? Tidak ada yang bisa datang kemari menyesatkan kita. Betul? Maka ini mesti kita jaga. Siapapun yang membisikkan, Imam Abdul Qadir Al-Jilani ketika datang berbisik demikian, langsung dia bacakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia tahu bahwa ini bukan bisikan malaikat, ini bukan bisikan wali. Ustaz Somad wali, saya wali murid. Sifat wali, ala inna awliya Allah, wali-wali Allah. Apa sifatnya? La khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa sedih. Sultan Ageng Tirtayasa tidak takut melawan VOC Belanda. Akhirnya dia dipenjara, dilepas jabatan sultannya, dicopot dari rajanya, tidak lagi menjadi sultan. Di mata Belanda dia tidak sultan, tapi di hati orang Banten 330 tahun setelah meninggal, Sultan Ageng Tirtayasa tetap sultan sampai hari kiamat. Belanda yang menangkapnya mana?
Mati. Belanda yang memenjarakannya mana? Mati. Pengkhianat. Bukan Belanda. Kulitnya hitam seperti kita, hidungnya pesek seperti kita, tapi otaknya lebih Belanda daripada Belanda. Belanda yang mengkhianati Sultan Ageng Tirtayasa, mati. Belanda mati. Pengkhianat mati. Sultan Ageng Tirtayasa syuhada, mulia sampai hari kiamat. Orang kaya mati. Pejabat-pejabat jangan kuat-kuat, banyak yang hadir pejabat. Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Orang baik mati, orang jahat mati, sama-sama. Bedanya apa? Orang baik di kuburnya dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur, amal mengalir. Apakah Bapak Ibu percaya orang di kubur itu hidup? Dari bunyinya kelihatannya nggak percaya. Ibu-ibu percaya orang di kubur itu hidup? Percaya? Pernah ngeliat? Tadi ketika kami datang, kami mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqimina wal mustakhirin. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Mengucapkan salam itu pada orang hidup apa orang mati? Ada 3 salam. Salam yang pertama salam Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam imam nanti sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang jawab? Enggak ada. Pernah ibu jawab? Pernah bapak jawab? Imam selalu ngomong, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, ketika kita lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu salam ke pohon bunga, salam ke batu nisan, atau salam kepada orang meninggal? Salam ke orang meninggal. Itu menunjukkan orang meninggal itu hidup apa mati? Hidup. Mereka merasakan azab kubur dan nikmat kubur. Makanya sebelum salam kita katakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Minta selamat dari azab kubur. Semua yang hadir ini insya Allah selamat dari azab kubur. Nabi mengambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dibelahnya jadi 2. Summa gharasahu, ditancapkannya ke kubur. Kenapa engkau tanamkan pelepah korma di kubur ya Rasulullah? Kata Rasul, ini yang di dalam kubur kena azab. Kenapa dia diazab? Dia korupsi, dia makan haram, dia berzina, dia riba. Enggak, dosanya kecil. Apa dosanya? Kencing gak cebok. Lam yastanzih. Dalam riwayat lain, lam yastabri. Kencing nggak menutup diri, pantang lihat tembok, kencing. Yang kedua, yamshi bin namimah, jalan ke sana kemari, ngomongin si A tentang si B, ngomong tentang si C. Belikan bakwan. Habis bakwan, yamshi bin namimah. Si A curhat tentang si B, ke C, si B itu datang si C ceritakan ke si A, berantem antara Ukraina dengan Putin, hancur semuanya. Yamshi bin namimah, kena azab kubur. Alhamdulillah, ibu bapak yang ada di Banten ini semuanya selamat dari azab kubur berkat doa-doa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat ini dengan dikirimkannya wali-walinya, dikirimkannya sultan-sultan yang adil. Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat seorang ulama, wali Allah, menjadi penasehat sultan. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dulu kalau disebut nama orang,
itu langsung kita tahu daerahnya. Siapa namanya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari mana? Banten. Di ujung nama itu kita sudah tahu, Banten. Syekh Yusuf Al-Makassari. Dari mana? Makassar. Makassar dekat dari Banten. Jauh di Pulau Sulawesi. Makassar itu adalah kota yang paling jauh di dunia. Namanya Ujung Pandang. Ujung Pandang sekarang sudah diganti namanya menjadi Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar belajar ke Makkah, pulang dari Makkah diangkat Sultan Ageng Tirtayasa menjadi mufti, menjadi ahli fatwa. Mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Sunni, bukan falsafi, dan dia mursyid tarekat Sattariyah. Dari mana dia ambil tarekat Sattariyah? Dari gurunya bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili dari Aceh. Ulama Aceh, Singkili. Ulama Makassar, Yusuf Al-Makassari. Tirtayasa Al-Bantani bergabung 300 tahun yang lalu. Kita merdeka tahun berapa? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Sudah berapa tahun kita merdeka? 1945. Sekarang 2022. Belum 100 tahun. Tapi mereka sudah bersatu di Nusantara. Yang satu dari Aceh, yang satu dari Makassar, yang satu dari Banten. Bisa bersama. Yang mengikat mereka apa? La ilaha. Indonesia masih ada sampai hari ini. Dari Sabang sampai Papua. Itu karena la ilaha illallah. Siap jaga Indonesia. Siap jaga NKRI. Siap jaga ulama. Siap jaga habaib. Takbir. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya menggelegar? Saya pun heran. Kenapa saya ceramah menggelegar? Padahal tadi waktu duduk sama Habib Nabil ngantuk saya. Setelah telusur, rupanya Ustaz Abdul Rahim ngasih gulai pedas tadi. Apa tadi itu Ustaz Rahim? Hah? Garam masam. Masuk dia menggelegar di dalam. Itulah mengapa Belanda pontang panting dari Banten karena garam asam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu ala Rasulillah. Karena teriakan para wali Allah itulah maka negeri kita ini merdeka. Betul? Coba kalau mereka cuma diam. Serang Belanda. Allahu Akbar. Bencong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua yang menyelamatkan negeri ini, yang mengerti tentang negara, namanya Sultan Ageng Tirtayasa. Yang mengerti tentang agama, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Berdua mereka menolong agama Allah. Nasib mereka luar biasa. Allah ingin mengangkat mereka menjadi syahid. Beliau meninggal dalam penjara. Sultan Ageng Tirtayasa. Bagaimana nasib Syekh Yusuf Al-Makassari? Dibuang oleh Belanda ke Ceylon. Tahu Ceylon? Sri Lanka. Sampai di Sri Lanka, Syekh Yusuf Al-Makassari tidak stres, tidak depresi, di penjara tidak gila. Sampai di Ceylon dia berceramah. Akhirnya orang Sri Lanka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya Belanda pusing melihat ini orang nggak stres, nggak mati, buang, dibuang dia ke Cape Town. Tahu di mana Cape Town? Afrika Selatan. Dicampakkan ke Afrika Selatan, Pulau Afrika, benua Afrika besar. Di atas Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, di tengah Kongo, di bawah Afrika Selatan. Di Afrika Selatan dia berdakwah. Orang
Afrika Selatan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka memenjarakan Buya Hamka. Apakah Buya Hamka gila di penjara? Tidak. Keluar tafsir Al-Azhar. Siapapun di penjara, dia tidak pernah merasa sunyi. Kenapa? Karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia serahkan hidupnya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dua orang yang teraniaya hari ini menjadi pahlawan besar. Sultan Ageng Tirtayasa, pahlawan nasional dari Pulau Jawa, Banten. Syekh Yusuf Al-Makassari diberikan penghargaan oleh Nelson Mandela menjadi pahlawan Afrika Selatan. Indonesia memberikan pahlawan nasional, Afrika Selatan memberikan pahlawan nasional. Bumi yang kau injak bumi Allah, walaupun tinggal di Afrika. Apakah Afrika punya Allah? Tidak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mereka wali-wali Allah, tidak ada rasa takutnya sedikit pun. Dimanapun dia dibuang, dimanapun dicampakkan, dia tetap merasa bersama dengan Allah. Itulah kekuatan zikir yang luar biasa. Karena hati mereka tidak pernah putus berzikir. Allah, 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 Allah. Andai kita mati dalam itu, maka yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa mesti ada maulid? Kenapa mesti ada haul? Kenapa ada maulid Nabi? Kenapa ada haul Abdul Qadir Jilani? Kenapa mesti ada haul Syekh Abdul Qadir Jilani? Kenapa mesti ada haul Sultan Ageng Tirtayasa? Kenapa mesti ada maulid Simtud Durar? Kenapa mesti ada maulid Al-Barzanji? Jawabannya satu, supaya kita mengingat Allah. Ngelihat Habib Nabil Al-Gadri, hati mengingat Allah. Ngelihat Ustadz Abdul Somad, ingat kurang makan. Ngelihat Habib Ali, ingat Rasulullah. Pandanglah orang, kalau kau lihat dirinya, maka kau ingat kepada Allah. Ada manusia ini, kalau kita lihat dia, kita jadi ingat kepada Allah. Kalau kita ziarah ke makamnya, hati kita jadi ingat kepada Allah. Ibu pernah merasakan itu? Bapak pernah merasakan itu? Rasa tak bisa diceritakan dengan kata-kata, tapi kita bisa merasakannya. Ustaz Abdul Somad tadi ketika berziarah ke makam Sultan Ageng Tirtayasa, apa yang Ustaz rasakan Pak Ustaz? Rasa yang tak bisa kuceritakan. Kalau kalian mau merasakannya, selesai dari sini, pergilah ziarah, rasakan sendiri. Nanti kalau anak-anaknya nanya, apa yang kau rasakan, Mak? Rasaku, belum tentu rasamu. Tapi yang penting kita ingat kepada Allah. Kalau melihat penyanyi dangdut, ingat Allah. Kalau melihat artis sinetron, ingat Allah. Kalau melihat drama Korea, ingat Allah. Maka jangan lihat yang tidak mengingatkan kepada. Kalau melantunkan selawat, ingat Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muhtahami. Itu kalau ibu baca, itu kalau bapak baca, nanti pulang pas masak di rumah, itu terngiang di telinga. Itu kalau dibaca, nanti pas mau tidur malam, alam bawah sadar. Ini sekarang sadar kan? Sadar kan? Sadar. Ada alam bawah sadar, nanti pas mau tidur malam, alam bawah sadar itu bangun. Itulah dia menjadi mimpi. Mimpinya pun sholawat.
ngigaunya pun sholawat. Suaminya heran, Maulaya sholli was. Akhirnya suaminya ngambil handphone, direkam istrinya. Istri solihah, ngigaunya pun sholawat. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau rasakan, itulah yang akan datang nanti ketika kita terbujur kaku di ruang ICU di rumah sakit. Saat akan sakaratul, insya Allah kita nanti ketika akan meninggal terngiang di telinga, Maulaya sholli was. Insya Allah siapa yang akhir kalamnya saat akan mati mendengar sholawat, mendengar Simtud Durar, mendengar Al-Barzanji, mendengar Al-Busiri, mendengar Al-Tibai, pasti matinya husnul khatimah. Karena mulutnya akan mengatakan la ilaha. Tapi hati-hati dengan yang mendengar yang macam-macam. Nanti ketika akan mati, yang datang terngiang di telinganya, datang dari telinga kan, kalau kebetulan ada anaknya yang akan membisikkan ke telinga sebelah kanan. Nih, telinga sebelah kanan, la ilaha. Anaknya sedang kuliah di Yogyakarta, anaknya sedang di Kairo. Ibu yang membisikkan ke telinga suami. Ibu sudah siap? Hati-hati Pak, mereka sudah siap. Ibu yang akan membisikkan ke telinga suami ibu. Ibu semua siap. Bisikkan ke telinga mereka. Kapan? Besok pagi latihan. Kalau dia nggak sholat subuh. As-salatu khairun minan naum. Enggak juga, sampai jam 5.30 bisikkan la ilaha illallah. Apa ini loh? Semua laki-laki yang ada di Banten ini soleh-soleh, karena ini negerinya ulama, ini negerinya orang-orang hebat. Nggak usah Somad itu ngomongnya basa-basi aja. Sayyid ulama Al-Hijaz, Sayyid pemimpin ulama orang berilmu Hijaz, Makkah, Madinah. Ini Makkah, ini Madinah, ini Madinah, ini Makkah. Semua ulamanya dikumpulkan, pemimpinnya bergelar Sayyid ulama Al-Hijaz. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Apakah omongan saya ini basa-basi? Syekh Nawawi Al-Bantani punya murid, itulah dia Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama-ulama hebat, ulama-ulama besar. Nama kitabnya Marah Labib fi Syarhi Ma'anil Qur'anil Majid. Saya mengajukan proposal ke Darul Hadis tempat saya kuliah di Maroko. Mau mengajukan, ditolak, tidak diterima. Karena mesti mengkaji kitab-kitab yang ada di 3. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Malik bin Anas, kitab Muwatta. Ketika saya ajukan tidak diterima, saya menganggap saya belum layak untuk mengkaji kitab beliau, tapi saya hobi suka membacanya. Mudah-mudahan kita bersama di Banten ini, kita nanti bersama dengan Sultan Ageng Tirtayasa, kita nanti berjumpa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, kita berjumpa dengan ulama-ulama besar dari Banten ini insya Allah. Tapi mesti amalannya sah. Bisa ketemu kalau amalannya beda. Yang satu suka dangdut, yang satu suka maulid. Bisa ketemu? Nggak bisa, bersimpang jalan. Ini hari libur atau hari kerja? Hari kerja. Itu yang dibisikkan Habib Nabil Al-Gadri tadi. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Abdul Somad. Ini bukan hari libur, ini hari kerja. Seandainya ini hari Ahad, ini tanggal merah, ramai, biasa. Ini panas apa dingin? Semua ngaku. Seandainya tabligh akbarnya subuh, matahari belum terbit, atau ba'da isya, malam, rame, biasa. Bukan hari libur dan saat panas terik, tengah siang, rame. Ini namanya luar biasa. Yang luar biasa ini jamaahnya apa ustadznya?
Jamaahnya luar biasa, ustadznya biasa di luar. Makanya nanti pulang ke rumah kepala saya langsung belang. Sini putih, sini hitam. Pas ditanya, kok gitu wajahnya? Ini karena kurang minum jus bengkoang. Perjuangan kita ini belum ada apa-apanya. Yang menetes ini kan baru keringat kan? Baru keringat kan? Sultan Ageng Tirtayasa meneteskan darah. Ibu-ibu pernah meneteskan darah? Melahirkan? Ibu-ibu adalah pejuang. Ibu-ibu adalah pejuang. Karena ibu melahirkan pemimpin masa depan. Orang-orang yang hebat. Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak anggota dewan, laki-laki yang gagah, perkasa, ganteng-ganteng, para habaib. Mereka semua dilahirkan oleh perempuan. Ada laki-laki melahirkan? Ada laki-laki jadi-jadian? Mudah-mudahan kita termasuk menghormati para ulama dan ibu kita, insya Allah. Andai ada seorang wali durhaka dia kepada ibunya, dicopot kewaliannya. Andai ada seorang yang hebat, tidak sayang dia kepada zuriat Rasulullah, wali nggak sayang kepada zuriat Rasulullah, dicabut kewaliannya. Kita sekarang tidak lagi melawan Belanda, karena Belanda sudah pulang ke Amsterdam. Yang kita lawan adalah kemalasan, kejahilan, kebodohan. Siang ini orang Banten membuktikan, kami ramai-ramai datang menunjukkan kami pencinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak dibawa, anaknya nangis, dibelikan balon ayam, ditunjuk ustadz, balonnya turun. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir ini 20 tahun akan datang, mereka akan tetap buat maulid. Ibu yakin 20 tahun akan datang di sini ada maulid? Bapak yakin di sini masih ada haul Syekh Abdul Qadir Jilani? Ibu yakin di sini masih ada orang yang mendoakan Sultan Ageng Tirtayasa? Saya yakin. Dari mana Ustaz yakin? Anak-anak kecil ini yang akan menjadi panitianya nanti, insya Allah. Setelah besar mereka akan bercerita, dulu ketika aku kecil, gimana di kampungmu? Pentasnya tinggi, penyanyi dangdutnya rok pendek. Dulu ketika aku masih kecil, tiba-tiba datang artis ke atas, are you ready to rock? Mabuk semuanya, bapakku pun mabuk. Tapi anak-anak di Banten akan bercerita, dulu ketika aku masih kecil, ada istighosah, ada maulid, ada haul. Cara menjaga anak-anak kita, wariskan ini sampai ke hari kiamat. Siap? Insya Allah. Jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dilihat jam, baru terasa rupanya saya sudah 1 jam berdiri di sini. Ustaz Abdul Somad di mana-mana berdirinya 60 menit. Jamaahnya, saya ceramah ngelihat ke belakang, saya kelihatan, oh enak di belakang bawah pohon kayu. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ada guna pohon kayu ini? Ada. Pohon kayu ini menaungi orang yang ziarah, pohon kayu ini menaungi orang yang tabligh akbar. Tapi kalau ada orang tidak sholat, lebih mulia orang apa pohon kayu? Jadi kalau ada orang nggak sholat, tanam aja di pohon kayu. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk pencinta para nabi, mencintai Nabi Muhammad, memuliakan para wali, mengambil pelajaran dari mereka, dan kita nanti diberikan Allah istiqamah dan husnul khatimah. Puncak daripada tabligh akbar, puncak daripada haul, bukan pengajiannya, tapi doanya. Maka aminkan doa Habib, aminkan doa guru kita, aminkan doa zuriat Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Khusyukkan hati, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, aminkan doa yang akan dipimpin oleh guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Nabil Al-Qadri hafizahullah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.